Dengan banyak berselawat, insyaallah nanti yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pengurus koperasi Fakih memohon izin waktunya sampai sholat asar tiba untuk menyampaikan terkait dengan pendirian koperasi Mutakin yang sudah resmi berdiri pada tanggal 12 Juli 2025. Sebelumnya pertemuan kita pada sore hari ini dalam rangka sosialisasi koperasi Mutakin yang insyaallah berlandaskan syariat Islam. Kita semua niatkan dengan niat yang ikhlas guna mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli salatin salihah bi barakatillah wa mahdatillah syaikhulillah wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sebelum kami melanjutkan presentasi sosialisasi koperasi, saya perkenalkan dulu. Saya sendiri Zulkarnain Tamrin, kebetulan diberi amanah oleh jemaah untuk menjadi ketua koperasi Mutakin untuk 3 tahun ke depan. Dan di sebelah saya ini Pak Ismail Azhar. Beliau adalah bendahara koperasi Mutakin, dan yang di situ yang pakai kacamata itu Bapak Suaryono. Beliau adalah sekretaris koperasi Mutakin. Terus yang di sebelah Pak Suaryono ada yang sudah kenal sama Bapak. Seperti biasa, beliau adalah ustaz kita. Tempat kita mendapatkan ilmu, tempat kita berkonsultasi terkait dengan ilmu, tidak hanya ilmu Islam, tapi juga kata beliau juga 12 Juli 2025 sekaligus untuk mengisahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi dan melengkapi satuan pengurus organisasi koperasi yang di tanggal 1 Juli itu belum lengkap, masih ada beberapa satuan organisasi yang belum ada. Jadi resminya berdiri adalah tanggal 12 Juli 2025. Bidang usahanya apa? Bidang usahanya kita yang simpel-simpel dulu. Kalau biasa ibu majelis taklim belanja gula ya, beras, gendum, minyak, gimana kalau beli? Kalau ini banyak terlanjur belinya di Indomaret kalau apa ya ini? Ya. Nah nanti kalau kita sudah berdiri koperasi Mutakin, belanjanya ke koperasi Mutakin. Di mana koperasi Mutakin itu? Nanti pada tanggal 17 Agustus insyaallah koperasi itu ada di lingkungan masjid kita sendiri. Seperti itu. Terus sebelum saya lanjutkan, kenapa dinamakan koperasi Mutakin? Koperasi Mutakin itu adalah koperasi yang berlandaskan syariat Islam. Jadi kita semua aktivitas kita, semua landasan kita itu berdasarkan syariat Islam, berdasarkan hukum Islam, berdasarkan ajaran Islam. Jadi orang-orang koperasi, orang-orang yang mutakin, koperasi orang-orang yang
jamaah Masjid Rasul Mutakin yang bertakwa. Buktinya siang-siang masih sempat meluangkan waktu untuk mendatangi majelis taklim, mendatangi majelis ilmu di masjid besar. Operasi ibu-ibu majelis taklim sudah lepas. Saya yakin sudah ini semua, sudah paham semua ya. Karena kalau yang ini banyak yang usia saya, termasuk sudah manula gitu ya. Ya. Atau gimana? Atau yang masih muda-muda semua? Oh, udah tadi mas semua. Ya. Jadi dulu kalau kita di tahun 80-an itu sudah di tingkat SLTA, ekonomi operasi itu kita pelajari dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu ya ibu ya. Jadi makanya saya yakin ibu cukup paham tentang operasi. Tapi untuk kali ini tidak apa-apa kita ingatkan kembali bahwa operasi itu organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang, jadi bukan modal, bersatu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan anggotanya pada khususnya dan kebutuhan masyarakat pada umumnya, karena punya kepentingan yang sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seoptimal mungkin, sebaik mungkin di bawah landasan syariat Islam. Kurang lebih seperti itu. Di Koperasi Mutakin ini kita punya foto, kita punya semboyan pilar kemandirian ekonomi umat berdasarkan syariat Islam. Jadi kita pengen mendirikan ekonomi secara mandiri untuk anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya atau umat berlandaskan syariat Islam. Jadi koperasi kita insya Allah akan selalu melihat kualitas ini Islam atau tidak, ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Kalau iya kita jalan, kalau tidak kita tinggalkan. Karena kita di koperasi ini tidak hanya kepengen memenuhi kebutuhan kita sebagai anggota, kita sebagai jemaah, tapi yang paling penting adalah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita belanja barang yang tidak Islami, katakanlah tidak halal di koperasi dan kita konsumsi. Itu sesuatu yang ya nauzubillah subhanallah seperti itu. Dan sekali lagi koperasi kita adalah pilar kemandirian ekonomi umat berdasarkan syariat Islam. Itu sementara visinya mewujudkan kemandirian ekonomi umat melalui koperasi mandiri, transparan, bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Itu visinya. Sementara misinya, jadi pengembangan dari misi tersebut bahwa koperasi kita nantinya akan menyediakan layanan ekonomi umat dengan harga yang kompetitif. Jadi kita usahakan seoptimal mungkin harga yang didapatkan oleh anggota dan masyarakat pada umumnya akan lebih murah dari Indomaret, dari Alfamart. Itu kira-kira clearnya seperti itu. Yang kedua, menyediakan layanan jasa terpadu dan mandiri. Jadi tidak hanya kita nanti pedagang eceran, tapi juga ada juga jasa. Misalkan jasa pembayaran listrik, beli pulsa listrik, PAM, ya, bayar air gitu ya, dan lain-lain. Yang ketiga, membantu anggota dalam menyediakan kebutuhan pokok. Seperti tadi, kita pedagang eceran lebih banyak memenuhi bagaimana kebutuhan anggota, bagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya. Bisa beras, bisa gula, bisa minyak, bisa sabun, bisa kebutuhan rumah tangga, kurang lebih seperti itu. Yang keempat, menumbuhkan rasa memiliki dan semangat gotong royong di setiap kegiatan ekonomi umat. Jadi kalau kita melihat asasnya koperasi itu adalah kekeluargaan dan gotong royong. Kalau keluarga dan gotong royong berarti semua berbuat untuk anggota keluarganya. Jadi kalau kata Dr. Muhammad Hatta,
Indonesia itu dia punya semboyan satu untuk semua, semua untuk satu. Dulu ada film juga ada difilmkan juga one for all for one, kurang lebih seperti itu. Jadi semua kita berbuat untuk satu, koperasi berbuat untuk kita semuanya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya membangun dan mengembangkan potensi ekonomi umat. Jadi apa nanti potensi ekonomi dari ibu majelis taklim itu bisa dikembangkan di koperasi. Misalkan ibu-ibu punya apa ya? Punya pabrik tahu katakanlah. Tahunya pun dijual, ya dijualnya kita di koperasi. Bisa kita menabungnya di koperasi. Kurang lebih seperti itu. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui peningkatan sisa hasil usaha dan optimalisasi aktivitas usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan mensejahterakan jamaah secara keseluruhan pada umumnya dari sisa hasil usaha yang kita dapatkan. Jadi penjelasannya nanti ketika kita berbelanja di koperasi, kita mendapatkan barang yang terbaik dan barang yang murah, dan dari sisa hasil usaha atau dari keuntungan koperasi itu juga akan kembali ke kita sebagai anggota, karena kita rajin berbelanja di koperasi. Dan nanti kalau kita menanamkan, menginvestasikan uang kita untuk koperasi, itu juga nanti akan mendapatkan bagian yang terbatas dari apa yang kita investasikan itu dari sisa hasil usaha. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Yang ketujuh, mengajak umat untuk menjadi anggota guna bersama-sama membangun ekonomi kerakyatan. Nah, jadi intinya kami menyampaikan di sini bahwa kami mengajak kepada ibu majelis taklim semuanya untuk menjadi anggota koperasi agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Salah satu contoh, ada yang pakai gas aluminium 3 kilo sih? Ada ya. Berapa harganya? Tergantung. Barang-barang yang banyak itu 20 dijualnya. 20-500. Tapi sudah mulai langka. Itu bisa jual 3, 24, 25. Tapi kalau kita di koperasi, kita tidak bisa memanfaatkan situasi yang tidak menguntungkan anggota itu untuk memperbesar keuntungan kita. Seperti itu. Itulah salah satu bedanya pelaku ekonomi konvensional yang biasa dengan ekonomi koperasi yang kita jalankan. Itu tadi keluargaan gotong royong, saingan Islam tadi. Enggak boleh kita mentang-mentang kita punya barang, kita punya sendiri, kita mainkan harganya semaunya kita. Tidak boleh. Kalau misalnya dapat 21 satu tabung gas, kenapa harus dijual 25? Kenapa harus dijual 24? Karena 21 pun sudah untuk seperti itu penjelasannya. Yang terakhir, membantu meningkatkan sumber pendapatan orang miskin. Jadi keuntungan sisa hasil usaha yang kita dapatkan dari kita berbelanja di koperasi itu juga akan kita berikan sebahagian untuk kepentingan operasional koperasi. Jadi di situ kita berbelanja, mendapatkan harga terbaik, punya sisa hasil usaha, dan selanjutnya kita sambil berinfak juga. Seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung ke simpanan anggota. Simpanan pokoknya ibu majelis taklim 100.000 dibayar sekali pada waktu mendaftar. Simpanan wajib 50.000 per bulan dibayar setiap bulan. Di sini juga mungkin ada fleksibilitasnya. Kalau enggak bisa 50.000 per bulan, bisa 50.000 per bulan, boleh. Dan yang ketiga, simpanan sukarela. Jadi ibu majelis taklim kalau punya tabungan
tabungan di bank 10 juta, 20 juta selanjutnya akan lebih bagus kalau diinvestasikan ke koperasi sebagai simpanan sukarela yang bisa diambil setiap saat. Kenapa? Karena dia syar'i, memenuhi syariat-syariat Islam. Kalau kita punya simpan di bank pakai bunga aja. Ketika dia mendapatkan bunga, dia termasuk riba. Gitu ya sebenarnya. Ketika di koperasi, dia tidak akan riba. Kenapa? Karena dari uang yang kita investasikan itu akan dihitung berapa sisa hasil usahanya dulu, berapa untungnya dulu, baru itu yang dibagi. Tidak langsung serta-merta sekian persen bunganya, tidak. Jadi berapa persen sisa hasil usahanya itulah yang mendapatkan bagian untuk kita yang melakukan simpanan sukarela di koperasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita sebagian juga kita sudah jelaskan struktur organisasi koperasi yang pengurusan sudah kemudian. Nah, untuk pengurusan sudah saya sendiri, Wakil Ketua 1 Pak Agus Effendi, Wakil Ketua 2 Pak Amran, beliau tidak bisa hadir, dan beliau sebagai Wakil Ketua bidang keanggotaan, Sekretaris Mas Waryono, dan Bendahara Mas Wahid. Badan pengawas Ketua adalah Bapak Anies Zahri, Ketua Umum Pengurus Masjid Harian Masjid Besar Darul Fakir, anggota 1 Bapak Ustami Ahmad, anggota 2 Bapak R.M. Nasir. Setelah itu kita juga membentuk badan penasehat, karena beliau-beliau ini kita sangat butuhkan pemikirannya, sarannya, masukannya. Jadi yang pertama ada Bapak Ahmed Fauzi, ada Bapak Badri Nural, itu Ketua Dewan Pembina Masjid Besar Darul Fakir, ada Bapak Hibni Ramadan, beliau adalah Ketua Yayasan Masjid Besar Darul Fakir. Yang keempat Bapak Harian Sakpa, beliau merupakan anggota Dewan Penasehat Masjid Besar Darul Fakir. Yang kelima Ustaz Soleh SAG, beliau juga salah satu anggota Badan Penasehat atau Dewan Penasehat Masjid Besar Darul Fakir. Yang keenam Bapak Lukman Hadi, dan yang ketujuh Bapak Khalil Aziz. Itu adalah susunan Badan Dewan Penasehat Koperasi Mutakin. Nah, selanjutnya bagaimana pembagian keuntungan koperasi yang kita dapatkan? Proporsinya sampai ada 6. Jadi sisa hasil usaha yang kita dapatkan dari koperasi itu akan dibagi. Yang pertama untuk dana cadangan koperasi 20%, untuk menambah modal koperasi. Yang B jasa anggota 30%. Jadi yang ibu-ibu majelis taklim yang belanja itu nanti akan dikumpulkan, akan dipresentasikan, dan akan mendapatkan sisa hasil usaha dari jalur jasa anggota 30%. Jadi nanti akhir tahun akan mendapatkan sisa hasil usaha dari jasa anggota. Selanjutnya, ketika kita punya simpanan wajib, simpanan sukarela yang kita investasikan di koperasi mutakin, juga akan mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sebesar 25%. Yang B itu ada insentif untuk pengawas, pengurus, dan pengelola 10%, dana sosial dan pendidikan 5%. Nanti juga ada dana sosialnya untuk di koperasi mutakin, dan yang terakhir adalah dana operasional masjid. Jadi koperasi mutakin berdiri juga bertujuan untuk membackup sebagian dari dana operasional masjid, di mana 10% dari sisa hasil usaha akan dialokasikan untuk operasional masjid besar dan mutakin. Itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mungkin ada tambahan dari Pak Ismail, Ustaz Solih. Kalau tidak ada di antara ibu majelis taklim, mungkin ada
persilakan dengan senang hati. Baik Ibu, kita berjalan waktu sudah 10 dan anggapnya 15 menit ya, 15 menit. Silakan ada yang bertanya, silakan. Nanti setelah ini saya akan membagikan ada formulir. Ini adalah formulirnya. Jadi bagi Ibu yang menjadi anggota, silakan nanti ambil. Atau langsung saja saya bagikan. Boleh ya? Ya. Nanti setelah tanya jawab, saya akan bagikan formulirnya. Silakan diisi bagi Ibu yang menjadi anggota. Ada yang bertanya, silakan. Bahagia nih, bahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini kita bertanya, kalau kami itu misalnya kalau saja pas itu cara memulai terus gunanya untuk itu sama atau sekolah itu yang ditanya. Baik, mungkin masih ada lagi pertanyaan. Kita kasih lagi singkat ini Bu. Yang bertanya nanti dapat bingkisan ya. Bentar. Assalamualaikum Pak, mau nanya apa koperasi itu melayani belanjanya per kilo harus banyak? Terima kasih. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya. Kami ibu-ibu ini mengapresiasi kreativitas dari bapak-bapak semua pengurus ini ya, adanya koperasi ini. Nah sekarang Pak, yang ingin saya tanyakan, tadi kan teman-teman nanyakan misalnya apa namanya pinjaman seperti itu, apakah dikenakan jasanya? Kalau di bank itu ya bunga itu berapa? Seperti itu. Dan kemudian Bapak, kami yakin Bapak-bapak itu akan amanah. Kalau bisa Bapak-bapak, karena menurut pengalaman banyak sekali pengalaman yang namanya koperasi. Yang pertama itu amanah Pak. Kemudian akhirnya ya seperti itulah. Kami yakin Bapak-bapak amanah. Kalau bisa Pak, nanti ketika kita berjalan sudah maju di bawah, tetapi kita masih mendapatkan keuntungan. Nah itu koperasi ini tetap dia terbuka Pak. Jangan sampai namanya uang Pak. Mohon maaf sekali. Nah jadi kita patut diaudit seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti masjid kita ini akan seperti masjid yang ada di Jogja ini Pak. Jogja seperti itu. Jadi memang pengurusnya amanah. Jadi kita terbuka, kemudian setiap bulan Pak kita buat laporan. Mohon maaf Pak, saya bukan menggurui, tapi barangkali itu salah. Dan yang tadi Pak, yang jasa pinjaman dari kita yang membutuhkan itu berapa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan yang bagus dari Ibu Majelis Alim. Insyaallah ada namanya dulu. 3 pertanyaan yang bagus. Kita coba jelaskan dulu. Yang pertama terkait dengan pinjaman. Kedepannya beriring dengan keberhasilan koperasi nanti untuk menjalankan usahanya, untuk pinjaman bisa jadi akan dipertimbangkan lebih lanjut. Kenapa? Karena awalnya ini kita lebih fokus ke toko koperasi dulu. Ya. Jadi kalaupun nanti terkait dengan pinjaman, bisa jadi dia sifatnya pembiayaan. Misalnya ibu-ibu butuh apa? Butuh rice cooker, butuh kompor gas, relay, nah itu kita
berikan pembiayaan. Tapi itu nanti setelah berkembangnya koperasi. Mungkin dalam tahap pertama ini kita hanya melayani lebih ke toko koperasi, yang kedua ke jasa pembayaran tadi. Mungkin bisa jawab. Ya. Yang kedua tadi apa ya? Pembelian dalam partai kecil atau partai besar? Oh iya, nanti toko koperasi kita itu sifatnya perdagangannya eceran. Jadi seperti itu belanja, kalau barangnya seperti toko-toko biasa. Gula 1 kilo ada, minyak 1 kilo ada, beras 5 kilo ada, beras 10 kilo ada, sama seperti itu. Ya, Ibu bisa menjawab ya? Tapi tidak perlu, ya Ibu ya, tidak perlu kemungkinan kalau seandainya Ibu pengen beras 100 ton atau berapa ton, kami akan mencoba kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kami butuh beras 200 kilo, misalnya gandum 500 kilo, telur 500 lebih. Nah, kami akan coba nanti Pak Jul juga kerjasama dengan para produsen-produsen di luar. Pada prinsipnya kami memenuhi kebutuhan baik partai kecil maupun partai besar. Insya Allah nanti seperti itu. Ya Pak Jul ya. Dan selanjutnya Pertanyaan yang ketiga, saya juga sangat berterima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Ibu. Ini menjadi penguat kita juga, kita menjadi lebih semangat untuk berbagi koperasi ini. Dan selanjutnya terkait dengan pengawasan koperasi ya, insya Allah kita akan berusaha untuk menjadikan koperasi ini jujur, terbuka, bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan bisa diawasi setiap saat. Anggota punya hak untuk mengawasi koperasi juga. Oh itu dia itu belanja 3 sampai 4 ekor bergerak untuk itu salah itu. Nah, boleh. Itulah kelebihan koperasi. Anggota pun yang menjadi pengawas. Walaupun sudah ada perwakilan dewan pengawas yang sudah ditunjuk. Seperti itu. Jadi insya Allah kita akan menjaga amanah ini, dan kalaupun ada kecurangan, mungkin seminimal mungkin, secepat mungkin diketahui, dilaporkan, dan ditindaklanjuti. Insya Allah seperti itu. Itu yang bisa menjawab. oh iya, tanya tambahan. Betul kita koperasi di naungan yayasan atau pengurus harian? Nah, koperasi kita ini sifatnya independen. Independen. Jadi tidak terkait dengan yayasan, tidak terkait langsung dengan masjid juga. Akan tetapi koperasi ini merupakan salah satu program dari Yayasan Masjid Besar Darul Fakir. Sementara koperasi sendiri adalah independen. Kenapa independen? Siapa yang paling berkuasa di koperasi Fakir? Ada yang tahu Ibu? Yang paling berkuasa siapa? Ibu-ibu majelis taklim semua. Ini yang paling berkuasa. Saya tidak lebih berkuasa daripada ibu-ibu semua. Kalau ibu bilang itu ketua Zulkarnain Tamrin curang, pecat, ibu-ibu bisa pecat saya. Gitu. Tapi saya nggak bisa pecat ibu sembarangan seperti itu. Jadi kekuasaan tertingginya koperasi itu ada di anggota, ada di rakyat, ada di jemaah, ada di masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Ada tambahan Ustaz Salim? Ya, nambahin mengenai pinjaman. Sementara kita tidak melayani pinjaman. Ya, karena kita tahu sendiri nanti ke depan kalau ada pinjaman sifatnya mendesak, hanya sifat sosial. Kalau ibu terpaksa pinjam dan kemudian darurat, ibu putus cinta, pinjamkan, tapi tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Syaratnya adalah
mendesak. Kalau udah pinjam mati. Nah, mereka bantu sifatnya bantu sosial. Tidak ada tambahan. Tidak suka bersuka senang, tidak. Itu namanya riba. Tidak, kita menghindari riba karena kita memang ya ratusan yang takwa ini kita. Nanti kalau besarnya berkembang besar, sifatnya permodalan. Fokusnya apa? Kita kasih modal bagi hasil. Ya. Ibu mau jualan apa? Bermodal 5 juta, kita kasih pembiayaan. Nanti juga hak untungnya dibagi hasil dibagi 2%. Itu sifatnya. Tapi yang jelas awal ini kita hanya sifatnya bisnis jual beli. Nah, sebelahnya kita belum ada tempat yang khusus bagi rencanakan. Mungkin itu sementara waktu kita akan menggunakan ruko atau tempat yang dekat kota. Untuk selanjutnya akan disampaikan lagi. Insya Allah kalau mungkin kita minta nyuwun di ruko yang Hajairi boleh sebelum Hajairi. Ya bolehnya. Amin amin. Insya Allah kita kooperasi akan berkembang, terus berkembang dan konsepnya Pak Solih SK. Kita akan mencontoh di Jogokraya. Di Jogokraya seperti itu, operasinya berjalan berkembang. Insya Allah. Dan seperti yang disampaikan Pak Zul, walaupun kami independen dalam artian di sini kita tidak terikat, tapi kita ada tim dan kami insya Allah akan mempertanggungjawabkannya dunia akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan operasi ini berkembang. Baik, untuk pertemuan kita pada sore hari ini, mohon segala hormat kepada Bapak Solih Nasaki untuk membacakan doa. Mudah-mudahan apa yang niatkan akan dijawab. Dengan menjajah kota koperasi, ibu-ibu sudah bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terbaik, sudah mendapatkan keuntungan dari sisa usaha, dan ibu-ibu sudah berinfak untuk masjid besar Darul Fakir. Itu beda kalau kita belanja di Alfamart. Alfamart untungnya kita tidak dapat lagi 0 rupiah, tapi kalau di koperasi insya Allah dapat. Sudah itu di Alfamart sebagai keuntungan dia tidak akan dia bagikan lagi ke operasional masjid. Gitu. Tapi kalau di koperasi Fakir itu akan kembali ke masjid sebagai infak dari ibu-ibu semua. Dan satu poin lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kita didukung penuh oleh pengurus besar Masjid Darul Fakir. Jadi untuk modal koperasi yang pertama akan diluncurkan oleh Ketua Dewan Penasehat Bapak Haim Mauzi sebesar 100 juta rupiah. Beliau akan menginvestasikan uangnya 100 juta rupiah, dan di luar 100 juta kita sudah mendapatkan simpanan sukarela kurang lebih 25 juta rupiah. Jadi sudah terkumpul untuk modal usaha koperasi kurang lebih nantinya secara bertahap 125 juta rupiah. Dan kita berharap ibu-ibu semua bisa juga untuk berinvestasi dengan membayar simpanan sukarela. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita mohon doa dari Ustaz.